kita nggak akan pernah bisa meminta orang untuk jujur sama kita. Karena sekali lagi itu adalah hak masing-masing orang untuk bicara, ya sama dengan kamu juga punya hak ya. Tapi ada kalanya semesta membuka satu persatu hal yang membuat kamu ragu, hal yang selama ini membuat kamu bertanya-tanya ya. Tinggal tunggu aja, right? Di readingan kali ini barengan sama Oracle Card Indonesia Soul Story, kita bakalan baca mengenai apa sih hal-hal ya tentang kebenaran, kejujuran yang kamu tunggu selama ini. Tentang apa sih ya, tentang kayak gimana, dan akan segera terlihat jelas teman-teman ya. Still this channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with the beautiful world for you. General reading teman-teman ya, timeless reading, anytime kalian mau dengerin boleh ya, dan umum buat siapa aja boleh. Yang terpenting adalah kamu mau membuka diri, membuka pikirannya kamu sehingga tidak mendengarkan hanya sepenggal aja, tapi dari depan sampai belakang ya, dan ditelaah baik-baik, jangan ditelan mentah-mentah, right? Teman-teman, umum buat siapa aja boleh yang mau belajar pastinya. Oke, dan seperti biasanya di readingannya Oracle Card Indonesia Soul Story kita bakalan bagi menjadi 3 cerita teman-teman ya. Dan siapa tahu ternyata bukan hanya satu hal aja gitu yang segera kamu lihat dengan jelas gitu, tapi ada 3 hal ya. Who knows ya, siapa yang tahu sih ya. Oke, kita baca ya tentang apa sih sebenarnya. Di story yang pertama ya kita akan lihat tentang apa ini sebenarnya ya. Kejujuran yang akan kamu lihat ya. Tentang apa ini? Oh. Oke. Oops. Alright. Wow. Seharusnya cuma ada 2 ya, tapi nggak apa-apa, ini keluar 4 nih teman-teman ya. Tentang apa? Spiritual ya, tentang hal-hal yang selama ini gantung teman-teman ya, gantung gitu, nggak jelas gitu ya. Jadi bisa jadi hubungan yang nggak ada komitmennya, nggak jelas ya. Ini mulai diperlihatkan dengan jelas nih teman-teman ya, diperlihatkan dengan jelas seperti apa dan kayak gimana. Dan pada akhirnya ya bagusnya adalah kamu bisa memutuskan yang terbaik itu seperti apa ya. Tentang relationship ya, tentang hubungan-hubungan yang nggak ada ujungnya selama ini, tentang hubungan-hubungan yang tanpa komitmen ya, yang kamu jalani selama ini. Di story yang pertama ya teman-teman ya, di story yang pertama sekarang kita akan mengulas ya, di hubungan yang tanpa komitmen ini ya sebenarnya ada hal-hal apa sih ya, ada hal yang seperti apa ya. Ada ini yang terjadi adalah suara hati kamu yang selalu menuntun kamu ya, terlihat dari kartu ini ya teman-teman ya. Suara hati yang menuntun kamu untuk melihat hal-hal yang baik yang terjadi sebenarnya ya teman-teman seperti apa. Jadi termasuk orang-orang yang ada di sekitarnya kamu, tentang gimana mereka sebenarnya, baik buruknya mereka ya. Sehingga ketika kamu ragu-ragu buat memutuskan yang mana seperti apa, yang terbaik seperti apa teman-teman ya, ini seperti kata hatinya kamu atau suara hatinya kamu tuh menuntun, bener-bener dituntun banget sama alam semesta ini untuk bisa memilih yang terbaik. Karena ya ini bisa jadi kamu berada di satu lingkungan yang toksik ya, yang bener-bener potensi orangnya kelihatannya baik tapi ternyata nggak baik gitu loh. Sebaiknya kayak gitu juga gitu. Alam semesta menuntun kamu memperlihatkan yang sebenarnya mengenai orang ini ya, melalui lingkungannya dia, lingkungan kamu juga. Kok ya ibaratnya kamu denger gitu, kok kamu lihat sendiri gitu loh teman-teman ya. Ini bagus sih ya, ini bagus. Lalu juga ada cerita tentang Star Mother or Archis ya. Ini tentang kamu yang percaya gitu kan, bahwa yang terjadi yang terbaik. Dan ini benar-benar kamu tertuntun banget karena ketakutannya kemarin ya, kecemasannya kamu kemarin, pastiannya hubungan ini teman-teman. Ini kayak dijawab banget, rahasia-rahasia yang selama ini kamu nggak ketahui gitu kan, tentang perasaan-perasaan insecure-nya kamu, pertanyaan-pertanyaan tentang rahasia yang dia tutupin ya. Ini
terbuka satu persatu gitu teman-teman, sehingga kamu tuh bisa menilai, oh ternyata ini nih yang menyebabkan kemarin tuh dia tuh nggak bisa serius sama aku, yang ngegantung hubungan tuh sehingga kayak gini ya, alasannya dia itu seperti ini. Nah kayak gini, cerita-cerita seperti itu yang pada akhirnya kamu ngerti rahasia-rahasia yang ditutupin sama dia sehingga mengakibatkan hubungan yang tidak ada komitmennya sama sekali sama kamu gitu ya, takut ya. Lalu juga cerita-cerita tentang dia, cerita-cerita di belakang kamu tentang kamunya itu orang yang selalu kayak gini kayak gitu. Jadi kayak dia playing victim banget gitu loh ya di belakangnya kamu. Ceritanya itu bahwa kamu itu nggak baik, nggak bener gitu, sedangkan dia sudah berusaha yang mati-matian. Padahal sebenarnya mungkin cerita ini berbeda gitu, dan kamu denger gitu loh. Kamu tuh denger dari lingkungan kamu, dari lingkungannya dia juga, bahwa kamu tuh orangnya seperti ini menurut ceritanya dia gitu ya. Jadi dia playing victim banget gitu teman-teman ya, dan kamu tahu, akhirnya kamu tahu bahwa dia cerita di belakang kamu tuh yang ngejelek-jelekin kayak gitu ya. Seperti ini tentang lukanya gitu kan, tentang apa gitu ya, tentang dia yang ternyata gitu, ternyata dia itu ngomongnya kayak gitu di belakang kamu, dan selama ini kamu menyadari bahwa kamu itu sudah menilai salah gitu, menilai dia itu salah pakai banget gitu, yang sepertinya baik gitu kan, ternyata penuh dengan manipulasi, penuh dengan propaganda yang kayak gitu loh teman-teman ya. Yang kamunya berusaha untuk dekat, yang berusaha untuk menjadikan dia cintanya kamu, cinta sejatinya kamu, dan pengin serius atau real, ternyata kamu tuh tahu bener-bener, bahkan dari orang lain dan dari mata kamu sendiri itu, bahwa dia itu manipulatif banget orangnya kayak gitu ya. Ini cerita-cerita seperti itu, tentang seperti itu yang akan terbuka di story pertama ini. Kok kayaknya serem banget ya teman-teman ya. Yang kedua ya, siapa aja sih yang ikut terlibat di dalamnya? Siapa aja yang ikut terlibat di dalamnya teman-teman ya? Ini bisa jadi orang dekatnya kamu ya teman-teman ya, bisa jadi keluarga, bisa jadi teman-teman dekat ya, lingkungan juga bisa nih teman-teman, cerita seperti itu. Dan ya ini sosok feminim juga nih, sosok ibu juga terlibat ya di sini ya teman-teman ya, kayak gitu. Oke ya, ini adalah siapa aja yang terlibat. Lalu selanjutnya, apa sih yang sebaiknya kamu mesti lakukan ya kalau misalkan ini terjadi ya sama kamu? Apa yang harus dilakukan? Waduh ya, tegas ya, belajar untuk lebih tegas dalam satu hubungan ya. Mau dibawa kemana, mau seperti apa yang kamu inginkan untuk supaya bisa keluar dari problem-problem ini. Jadi lebih kayak ketegasannya kamu ya teman-teman ya, ketegasannya kamu. Lalu juga nggak usah digantung hubungannya. Kalau memang ada problem yang memang harus diselesaikan, selagi dia mau selesaikan ya selesaikan bersama. Tapi kalau memang tidak bisa diajak ngomong baik-baik gitu kan ya, belajar tegas ya dalam satu hubungan ini akan benar-benar membantu kamu. Jadi tegas, jangan ragu-ragu lagi, udah diperlihatkan gitu kan sama alam semesta ini, tek gitu kan, udah kebuka semuanya ya. Kamu bisa yang namanya berpikir secara logis itu seperti apa. Nah seperti ini ya, tegas, belajar untuk mempertegas hubungan ini mau seperti apa. Oke ya, ini di cerita yang pertama, di story yang pertama ya teman-teman ya. Sekarang kita akan menuju ke story yang kedua. Kita lihat tentang apa sih ini ya, tentang apa? Alright, tentang ini ya, tentang pada akhirnya apa yang terbuka. Oke. Ini adalah tentang ketidaktulusan ya, ketidaktulusannya dia ya, dalam artian berhubungan sih sama kamu tapi selalu memanfaatkan gitu. Dan pada akhirnya kamu tahu gitu, kamu mengetahui hal tersebut ya, bahwa hubungan ini hubungan sama dia tuh nggak tulus. Hubungan sama dia itu dianya selalu memanfaatkan kamu, memanfaatkan situasi ya, selalu hanya mengambil keuntungan dari kamu ya, kayak gini teman-teman, yang akhirnya terbuka ya, dan kamu baru tahu, ku tahu ya, ada komitmen ya, ada komitmen. Lalu cerita tentang komitmen ini, cerita tentang apa sih sebenarnya ya teman-teman ya? Cerita tentang
keinginan-keinginan ya yang selalu merasa terpaksa, memaksa gitu ya. Selalu ada pertempuran yang kalah atau yang menang ya, tentang bagaimana kamunya atau dianya sendiri merasa apa yang bisa aku dapatkan gitu, dan kamunya sendiri selalu merasa bahwa ini yang terbaik gitu ya. Nggak match nggak sih teman-teman ya, nggak ketemu nggak sih ya kayak begini teman-teman ya. Karena hidup bukan hanya sekedar tentang itu dan itu aja ya, saling seperti ini pada akhirnya mengakibatkan oh ternyata motifnya kamu seperti ini, oh ternyata motifnya dia seperti ini. Jadi kayak kebuka satu persatu bahwa ternyata ini nggak match, benar-benar nggak sinkron sama sekali ya. Dianya mengharapkan begini, kamunya mengharapkan seperti ini, dan ya memang arahnya dia ketidaktulusannya itu bakalan kelihatan banget gitu ya. Seperti itu. Lalu juga ini hubungan yang sangat melelahkan gitu kan, karena selalu banyak pertentangan di sini, berpura-pura, hubungan tentang pura-pura ya, hanya memperlihatkan sesuatu hal yang kayak sempurna aja gitu kan ya. Bener-bener capek banget nih, hubungan yang sangat capek sekali, dan padahal ya hubungan tersebut mungkin banyak sekali yang namanya ketakutan, kecemasan, perasaan-perasaan kayak mau nerima sih tapi nggak nerima juga gitu ya. Ada perasaan-perasaan nggak terima tapi nggak bisa diomongin. Nah seperti itu, dan dua-duanya teman-teman ya, seperti dua-duanya ini agak susah untuk menjadi diri sendiri ya di sini ya, di cerita ini. Dan akhirnya ya terbongkar lah ya tujuannya dia tuh apa gitu, sebenarnya dia tuh orangnya kayak gimana ya, seperti ini. Nah mungkin selama ini kamu terlalu banyak memakai emosi dan perasaan sehingga faktor logikanya ketinggalan gitu. Nah ini dia teman-teman, ada hal-hal di mana alam semesta mungkin mempersiapkan ya hal-hal yang lebih baik, artinya path yang lebih baik. Mungkin nggak sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Kamu kepingin hubungan yang sempurna ya, dia selama ini kelihatannya sempurna tapi ternyata tidak juga gitu. Nah mungkin ada path yang berbeda yang sedang dipersiapkan alam semesta buat kamu, dan nggak apa-apa gitu ya. Ya pasti ada perasaan-perasaan kayak gimana, tapi ya namanya juga manusia ya teman-teman ya. Pasti ada masanya ya mas, pasti ada masanya. Lalu juga kamu merasa bahwa kamu merasa salah ya dalam memilih, tapi nggak ada yang salah loh teman-teman ya. Jadi jangan merasa kamu salah atau malah jatuh dalam kearogansian kamu sendiri, merasa yang paling ini yang membuat hubungan pada akhirnya hancur gitu ya. Merasa yang paling selalu harus memperlihatkan sisi sempurna, dia pun juga harus seperti itu. Nah ini yang akan mengakibatkan pada akhirnya oh ternyata dia tuh orangnya nggak seperti ini, tapi karena menuntut atau dituntut seperti ini jadi malah jadi susah gitu. Dan ini akan terbuka satu persatu ya. Selama ini kita sibuk dengan perspektif kita sendiri, dia pun juga sibuk dengan perspektifnya dia sendiri ya, saling takut salah malah jadi salah semua pada akhirnya ya, sibuk sama pikirannya sendiri-sendiri, dan pada akhirnya ya jadi kayak begini gitu ceritanya ya, di story yang kedua ya teman-teman ya, di story yang kedua. Lalu siapa aja sih yang ikut terlibat di dalamnya ya, siapa aja yang terlibat di dalamnya? Ini adalah orang-orang yang berhubungan, tapi ini ada cerita orang ketiga ya teman-teman ya, orang yang punya hubungan tapi nggak bisa dipublikasikan gitu. Berarti gimana dong ya ngomongnya ya, cerita mengenai hubungan yang dia terjebak dalam hubungan yang sesaat ya, bisa jadi seperti itu. Jadi berhubungan dengan orang-orang yang ya pernah berhubungan sesaat ya dengan dia atau dengan kamu, dan ya dengan pekerjaan ya, berhubungan dengan pekerjaan banget gitu yang terlibat ya, orang-orang di pekerjaan juga terlibat nih teman-teman ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita lihat apa yang sebaiknya kamu lakukan kalau ini terjadi ya. Apa yang sebaiknya dilakukan kalau ini terjadi dan akhirnya kamu ngelihat sendiri? Sabar ya, sabar
sabar. Ini beneran nih teman-teman ya, karena kartu yang keluar ini kartu strength ya, jadi kartu tentang kesabaran. Kak, kan gampang kalau ngomong sabar, emang gitu kan, ngomongnya gampang, ngejalanin yang susah. Itu sebabnya selalu diingetin dan saling mengingatkan ya. Sabar dan belajar melepaskan. Ada hal-hal di mana memang perlu dilepaskan, ya lepaskan teman-teman ya. Belajar melepaskan, belajar untuk membuka hati lagi, bukan untuk sesuatu komitmen baru lagi gitu ya, bukan harus seperti itu, tapi membuka hati ini mencoba untuk menerima bahwa oke, yang lalu ya sudah berlalu ya, mungkin ada pengalaman-pengalaman yang gak enak kemarin gitu kan ya, tapi ya gak apa-apa gitu kan, saling belajar dari sana ya, move on. Cerita-cerita yang lalu ya sudah yang lalu ya. Kadang-kadang kalau misalkan setia itu bagus, tapi kalau misalkan terlalu setia ini membuat kamu gak bisa move on dan gak bisa maju dalam hidup kamu. Nah, ini perlu direvisi atau perlu diperbaiki lagi. Buka hati kamu, belajar buat bersabar, belajar melepaskan hal-hal yang gak bisa kamu yang gak bisa kita kontrol ya kan. Lepaskan teman-teman ya. Lepaskanlah hal-hal yang memang perlu untuk dilepaskan, belajar untuk buka hati lagi ya. Oke. Satu relationship yang gak bawa kebaikan buat kamu ya, kamu udah tahu kan ya, gak bawa kebaikan ngapain dipertahankan gitu, gak bawa kebaikan ya kenapa gak belajar dilepaskan gitu. Toh nantinya ya kalau emang jodoh pasti akan ketemu ya, ketika kita memperbaiki diri, kita pasti juga akan ketemu dengan orang-orang yang baik pula gitu. Tapi kalau misalkan kita masih ketemu sama orang-orang yang pada akhirnya gak baik, nah ini yang perlu diperbaiki adalah diri kita sendiri terlebih dahulu ya. Di story yang ketiga teman-teman, di story yang ketiga buat kamu, yang pertama pertanyaannya adalah tentang apa sih sebenarnya? OMG, Pluto Scorpio ya. Tentang apa sih ini? Tentang ceritanya kok gini banget ya, dari 1, 2, 3. Oke. Oke, ceritanya tentang apa sih? Ada transformation di sini ya. Ada sesuatu hal yang disembunyikan gitu. Nah, tentang rahasia-rahasianya dia gitu kan, tentang perubahan-perubahan yang tidak dapat terhindarkan ya. Ini bisa jadi tentang hubungan-hubungan yang disembunyikan juga bisa sih teman-teman ya. Hubungan yang macam apa? Halah ya. Hubungan yang macam apa gitu kan, hubungan yang mungkin terjebak, hubungan-hubungan yang berbahaya gitu. Hubungan-hubungan yang berbahaya ini bisa jadi orang yang udah punya keluarga, bisa kamu yang udah punya keluarga juga bisa ya, dua-duanya punya keluarga ternyata gitu kan, terus masih main api di belakang, ini juga bisa teman-teman ya. Rahasia-rahasia yang selama ini dipendem nih dua-duanya ya, entah dari kamu, entah dari dia, atau dari dua-duanya ya terbongkar gitu aja gitu ya, tentang hubungan-hubungan yang berbahaya. Ya, cerita yang ketiga ini horor nih teman-teman ya. Lalu ada The Right Choice ya. The Right Choice ini adalah tentang hal yang disukai memang ya, dan respon tentang kemarahan ya, berhubungan dengan kemarahan karena ada hal yang selalu dipaksa dan dipaksa ya, hal yang dia sukai lalu juga akhirnya terpaksa harus dilepaskan gitu. Nah, ini yang menyebabkan kemarahan dan ketidaksadaran, akhirnya kayak melarikan diri ini ke hal-hal yang berbahaya itu tadi gitu. Padahal sebenarnya kalau misalkan kamu mau belajar untuk melihat dari sudut pandang yang lain ya, ketika kita kehilangan sesuatu hal pasti akan sudah disediakan yang terbaik lagi. Cuman ini nggak bisa nih, ini pelarian kan ke sana, pelariannya ke hal-hal yang nggak baik teman-teman ya, karena kekecewaan, karena marah, karena merasa bahwa apa yang membuat bahagia itu kayak diambil gitu. Cerita tentang seperti ini ya. Lalu juga tentang pembuktian bahwa gitu kan, aku juga bisa nih kayak gini gitu, pembuktian ke pasangan, pembuktian ke orang gitu kan, bahwa aku juga bisa gitu kan, aku juga begini, aku juga begitu gitu ya. Jadi lebih ke kayak pembuktian diri ya, hal-hal seperti ini, tentang hal-hal yang mau memperlihatkan, mau membalas dendam ya, cerita-cerita tentang seperti ini. Wih, balas dendam nih kan. Yang ketiga ceritanya story yang ketiga agak gimana kan ya. Ya. Lalu juga nih tentang banyak kehilangan momen ya,
banyak kehilangan momen, banyak kehilangan esensi dari cinta itu sendiri, dari hidup itu sendiri ya, tentang hal-hal yang kamu bingungkan dan gak perlu dibingungkan gitu kan ya, tentang ya hal-hal yang bahkan logika kamu aja mungkin kayak agak susah menerima gitu ya teman-teman ya. Dan tapi terjadi loh ya, banyak dari teman-teman yang pasti juga mengalami hal-hal yang seperti ini, banyak cerita-cerita ya. Kalau nggak gitu kan nggak ada cerita sinetronnya kan, yes ya. Ya, diadaptasi dari cerita sesungguhnya ya kan teman-teman ya, kayak gitu. Lalu ada secret convergence ya, kita udah sampai tentang hal-hal yang mungkin selama ini dia merasa terpaksa ya, dan akhirnya dia capek sendiri, dia lelah sendiri gitu kan, dan ya hal-hal yang coba dia kontrol dan itu nggak bisa dia dapetin gitu, dan akhirnya dia bisa mendapatkan di orang lain tersebut gitu ya teman-teman ya. Dan akhirnya kamu tahu ya, ini hubungan yang akhirnya ya secara rahasia terbongkar ya, seperti itu. Oke, selanjutnya teman-teman ya, selanjutnya kita coba lihat siapa aja sih yang sebenarnya ikut terlibat ya di dalamnya, siapa aja yang sebenarnya ikut terlibat di dalamnya. Ini orangnya LDR ya, nggak dekat sama kamu, vision ya di sini. Orangnya LDR, orang yang nggak dekat sama kamu secara jarak ya. Lalu juga orang yang secara hubungan sebenarnya ini toxic ya, toxic relationship ya. Yang dijalani sama kamu ini adalah hubungan yang toxic relationship banget ya. Seperti itu. Ya, toxic relationship lah sama orang-orang yang berada di masa lalu kamu, yang ini ya, yang ikut terlibat ya, terjebak. Ini bisa jadi orang yang pernah berhubungan sama kamu ya di masa lalu ya, seperti itu. Nah, ini dia teman-teman, ini mungkin kamu udah move on ya, bisa fokus ke realita pada saat ini, tapi terbongkarnya ya mungkin baru-baru ini. Oke ya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah apa yang sebaiknya kamu lakukan ya kalau misalkan ini terjadi. Kalau misalkan ini terjadi, apa yang semestinya kamu lakukan atau sebaiknya kamu lakukan? Belajar melepaskan ya. It's so simple words ya, tapi susah banget buat ngejalanin ya, apalagi kalau misalkan kita tahu orang yang pernah ya kita sayangi atau yang pernah ada atau hadir dalam kehidupannya kita itu seperti itu ternyata gitu kan ya. Ya, apa coba gitu ya teman-teman ya, pasti juga rasa sakitnya luar biasa gitu. Jadi ya belajar buat melepaskan, berani untuk melakukan perubahan yang besar gitu kan. Even kalau misalkan lingkungan kamu dan lingkungan dia itu ya berhubungan ya teman-teman ya nggak apa-apa, lakukan saja perubahan yang besar, karena hidup kita itu kan kita yang tentukan seperti apa, right ya. Jangan terjebak di hubungan-hubungan masa lalu ya, yang lalu ya sudah berlalu ya. Belajar fokus untuk ke realita aja pada saat ini, right teman-teman. Di cerita pertama, story pertama, kedua, dan ketiga, semoga kita belajar ya, apapun yang terungkap, apapun kejujuran yang hadir ya, yang akhirnya kita ketahui ya teman-teman ya, tentang hal yang sudah berlalu ataupun tentang hal-hal baru ya dalam kehidupan ya kita sekarang ini ya. Belajar menerima situasi dan kondisi adalah yang terbaik, even walaupun masih ada perasaan yang tidak terima dan sebagainya ya. Bukan dengan orang tersebut kita berdamai, tapi kita berdamai dengan diri kita sendiri terlebih dahulu. Alright teman-teman, kita bakalan jumpa lagi di next time lost reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan tema yang berbeda ya pastinya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Oracle Card Indonesia Soul Story. Bye bye.